Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gidatullah dan nanti akan dilanjut teman saya Zuhatur Rais. Di sini kami akan menjelaskan etnomatematika di daerah Kabupaten Lamongan. Oke, yang pertama ada jumblek. Jumblek ini merupakan makanan tradisional khas Lamongan yang dapat kita temui di daerah Pantura, Pantai Utara. Adapun sifat kematematikan yang dapat kita pelajari dari jumblek atau kita ambil dari jumblek yaitu pada sifat kerucutnya. Bentuk dari jumblek sendiri itu kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi, satu sisi berupa lingkaran dan sisi lainnya berbentuk selubung itu, selubung jumblek. Yang kedua, memiliki satu rusuk lengkung. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, memiliki satu buah titik puncak. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah sini. Selanjutnya yaitu ada gula aren. Gula aren adalah pemanis yang terbuat dari nira aren yang dicetak menggunakan batang bambu. Jadi khasnya ini dicetak menggunakan batang bambu sehingga nanti menghasilkan bentuk tabung. Nah, dari sini kita dapat mempelajari matematika yaitu memiliki dua sisi lingkaran yaitu sebagai atap dan alasnya, kemudian tidak memiliki titik sudut dan atap serta alasnya itu kongruen, jadi sama, lingkarannya sama. Ya, dapat dilihat gambar di samping ini ya, ini merupakan gula aren. Yang selanjutnya yaitu ada wingko babat. Wingko babat merupakan ini yang paling terkenal dari Lamongan, yaitu oleh-oleh khas Lamongan, wingko babat. Di sini di Lamongan sendiri ada daerah Babat. Di situ banyak sekali penjual wingko yang menjajakan wingko di jalan-jalan, sehingga menjadi ciri khas dari Lamongan, oleh-oleh khas Lamongan, wingko babat. Etnomatematika yang kita dapat dari wingko babat itu sendiri yaitu adalah sifat lingkaran yang dimiliki oleh wingko babat sebagai berikut. Hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki titik sudut, kemudian memiliki simetri lipat yang tak terbatas jumlahnya, dan memiliki simetri putar yang tidak terbatas jumlahnya. Kelima yaitu jarak dari titik pusat ke titik manapun pada lingkaran itu selalu sama seperti sifat pada lingkaran itu. Ya, bisa dilihat gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu caping. Caping atau topi petani merupakan salah satu kerajinan khas Lamongan yang tepatnya berada di daerah Sukolilo. Ini salah satu daerah di Lamongan. Berdasarkan analisis, caping memiliki bentuk berupa kerucut. Bedanya kalau tadi yang jumblek itu kerucutnya tinggi gini ya, kalau ini kerucutnya gini, slit. Nah, di sini sama seperti tadi, jumblek memiliki dua sisi lingkaran dan sisi alas. Sisi lingkaran sebagai alas, kemudian sisi selimutnya, kemudian memiliki satu rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya memiliki satu buah titik puncak yang di atas itu. Dan itu tadi, berikutnya akan dijelaskan teman saya Dara Azwan. Kita akan lanjut ke kesenian berikutnya yang ada di Lamongan, yaitu batik sendang dhuwur. Batik sendang dhuwur ini adalah merupakan salah satu kesenian khas daerah Lamongan. Batik ini dapat dijumpai di daerah Desa Sendang Dhuwur, Paciran. Di sana kita banyak akan menjumpai para pengrajin batik tulis sendang dhuwur ini. Batik sendang dhuwur ini sejarahnya adalah bentuk pengabdian dari ajaran Raden Nur Rahmat. Batik sendang dhuwur ini kita bisa lihat sisi etnomatematikanya dari ajaran atau mengenai materi tentang konsep transformasi geometri, di mana dalam motif atau pola batik sendang dhuwur ini terdapat ada materi atau ada konsep tentang yang pertama translasi. Di dalam pola translasi ini ada suatu motif yang khas dari batik sendang dhuwur, yaitu adanya
titik-titik yang menghiasi motif batik ini. Titik-titik ini kalau kita perhatikan, dia selalu berpindah secara konstan atau secara teratur terhadap titik yang lain. Perpindahan ini kita bisa maknai atau kita bisa tahu bahwa ini yang merupakan konsep dari translasi. Yang kedua ada konsep rotasi. Seperti yang saya tunjukkan di sini, konsep translasi ada pada motif batik Senandung, terutama saat mereka atau saat motif tersebut membentuk suatu pola bunga. Di sini pola bunga yang atas ini nantinya akan merotasi sejauh 180 derajat ke bawah, sehingga ditemukannya atau terbentuklah motif bunga pada batik Senandung ini dan memakai konsep rotasi. Selanjutnya ada juga memakai konsep refleksi. Konsep refleksi ini ditunjukkan oleh motif singa atau singa mengkok. Kalau di Lamongan biasanya singo mengkok. Nah, seperti itu. Kita lihat motif singo ini dia akan refleksi kepada bayangannya terhadap terhadap pohon. Nah, jadi ini ada motif singa, lalu ada pohonnya, lalu bayangannya akan ada di sisi refleksinya dari singa tersebut. Dari 3 konsep transformasi geometri tersebut yang bisa membentuk suatu pola dari motif batik Sendang Dhuwur. Oleh karenanya, pemakaian batik Sendang Dhuwur ini pun juga dapat digunakan sebagai pembawa atau sebagai konteks kepada siswa tentang materi transformasi geometri. Baik, kita lanjut ke tradisi atau kebudayaan khas lain yang ada di Lamongan. Di sini, petani tambak di Lamongan memiliki kekhasan sendiri dalam memperjualbelikan ikan atau memperjualbelikan bibit ikan. Mereka menggunakan satuan rean dan rajut, di mana satu rajut berisikan 55 bibit ikan, sedangkan nanti satu rean berisikan 5.500 bibit ikan atau setara dengan 100 rajut. Perhitungan sendiri memiliki atau menggunakan takaran yang dimiliki oleh penjual. Maksudnya ada alat takar sendiri yang digunakan oleh penjual untuk menakar atau menghitung jumlah bibit ikan yang akan diberikan kepada konsumen. Nantinya jumlah bibit ikan yang ada pada takaran tersebut disesuaikan dengan jumlah rean ataupun rajut yang dibeli oleh konsumen. Misal, dalam satu takaran nantinya berisi 5 bibit ikan. Maka apabila pembeli membeli satu rajut, nantinya penjual akan memberikan 11 kali takaran kepada pembeli. Pada budaya ini memiliki konsep matematika berupa satuan yang tadi disebutkan, yaitu rean dan rajut, dan juga pengaplikasiannya atau permodelannya itu menggunakan konsep perkalian dan pembagian yang digunakan oleh penjual dalam melayani pembeli untuk menghitung jumlah bibit ikan. Selanjutnya, selain perhitungan pada bibit ikan, di Lamongan sendiri juga ada suatu pola masyarakat atau budaya tentang penjualan udang. Apabila masyarakat umum, terutama pengepul, saat menjual udang menggunakan standar ukuran udang atau size, maka petani tambak Lamongan memiliki cara sendiri dalam menjual hasil tanam udang mereka kepada konsumen. Pada penjualan yang berlangsung,
mereka menggunakan istilah cek. Istilah cek menunjukkan jumlah udang yang terdapat setiap kilonya, dan harga yang diberikan adalah sesuai jumlah cek yang ada pada proses penimbangan. Konsep matematika yang ada pada kegiatan ini adalah konsep perbandingan berbalik arah, karena ketika variabel cek bertambah, maka variabel harga akan berkurang atau turun, sehingga dapat ditunjukkan bahwa dalam penjualan udang ini memakai konsep perbandingan berbalik arah.